Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 756. Ibu Sulastri pun langsung menyapa di depan jalan itu. Loh, ini bukannya Mbak Rena Larazati? Dan ini Mas Kensin pula. Kok ada di rumah sakit ini? Memangnya siapa yang sakit? Dan ini pasti istrinya Mas Kensin ya? Seketika itu juga, si Rena Kensin dan Kaori melihat orang yang menyapanya. Langsung saja Rena bicara, "Loh, ini kan Ibu Sulastri. Kok Ibu juga ada di sini? Memang siapa yang sakit, Bu Sulastri?" Rena ditanya malah bertanya. Kensin lalu menjawabnya, "Senang bertemu Ibu Sulastri." "Oh, ini Bu yang sakit, Mbak Rena ini." Ibu Sulastri pun langsung bertanya, "Sakit apa Mbak Renanya? Kok bisa jalan-jalan di sini?" Kensin membalasnya, "Iya Ibu Sulastri, ini Mbak Rena lagi ingin keluar," katanya. Ibu Sulastri pun melihat Kensin bersama dua wanita. Yang satu istrinya, yang satu Mbak Rena sendiri. Ibu Sulastri pun merasa terheran. Apa istrinya Mas Kensin tak cemburu, malah ikut menemani? Pertanyaan itu memang wajar. Di sela itu Kaori malah bicara, "Mbak Rena, awas ada troli yang lewat." Si Rena pun berpindah tempatnya. Ibu Sulastri pun lalu bertanya, "Terus ini mau kemana ya memangnya?" Kensin menjawabnya, "Oh, ini Bu mau kembali ke kamar rawat inapnya. Kalau bersedia Ibu Sulastri mampir pula sebentar." Ibu Sulastri pun berkata, "Oh begitu rupanya. Baiklah, saya akan ikut juga." Hingga pimpinan rumah sakit Mitra Mandiri itu pun berjalan bersama Rena akan ke tempat rawatnya. Sementara itu, papa dan mamanya Rena, yang berada di kantor administrasi rumah sakit ini, mendapat pemberitahuan dari pegawai di sini. Staf rumah sakit itu berkata, "Oh, ini ibu dan bapaknya. Kita mau menyampaikan mengenai masalah pembiayaan rawat inapnya, yang tadi sebagiannya dibayarkan. Kita kembalikan lagi. Karena pegawai kami yang menerima uangnya itu belum mengetahui akan hal yang sebelumnya. Kalau pasien Mbak Rena putrinya, dari 2 hari yang lalu, seluruh biaya rawatnya sudah dibayar oleh seseorang." Papa dan mamanya Rena pun terkejut mendengarnya. Lantas mamanya Rena bertanya, "Siapa ya Pak memangnya, yang membayar biaya perawatan putri kami ini? Apa Om dan tantenya Rena yang di luar itu?" Pegawai staf itu menjawabnya, "Oh, ini Bu, ada namanya, yang menanggung semua biaya rawatnya Mbak Rena ini. Beliau bernama Pak Bill Gates." Mendengar hal tersebut, papa dan mamanya Rena kaget lagi. Pak Bill Gates, ayahnya Kensin, ternyata yang menanggungnya. Setelah mendapat kejelasan itu, papa dan mamanya Rena pun kembali. Sesaat kemudian Rena pun sudah di tempatnya, bertemu teman-temannya lagi. Evita dan Helenia, Niken serta Della masih di situ. Saat Ibu Sulastri masuk kamarnya Rena, seketika itu juga mengagetkan Ibu Erni, manajer rumah sakit di sini, serta dokter yang akan keluar. Langsung saja Ibu Erni menyapa, "Loh, bukannya ini Ibu Sulastri? Kok Ibu Sulastri ada di sini bersama Mbak Rena pula? Apa Ibu Sulastri kenal dengan Mbak Rena juga?" Ibu Erni pun lalu bicara pada semua orang yang di situ. "Oh ya, yang belum tahu, beliau ini Ibu Sulastri, kepala rumah sakit Mitra Mandiri. Beliau orang yang penting sekali. Kok bisa ya di sini? Mari Bu ke kantor saya nanti." Ibu Erni berkata begitu. Ibu Sulastri pun menjawabnya, "Oh iya, terima kasih sebelumnya. Nanti saya akan mampir ke tempatnya. Dan untuk Mbak Rena ini, saya kenal sudah lama. Dulu pernah dirawat di rumah sakit tempat saya kerja. Serta Mas Kensin ini juga sama. Saya sangat mengenalnya." Ibu Erni pun jadi merasa terheran jadinya. Mas Kensin ternyata juga dikenal kepala rumah sakit Mitra Mandiri. Kemudian papa dan mamanya Rena tiba di situ. Lalu mama dan papanya Rena itu bilang pada Kensin, "Oh ya Mas Kensin, tolong sampaikan pada ayahnya ya, ucapan terima kasih dari kami, sebab ayahnya Mas Kensin sudah membantu Rena
Ternyata kamu Rena, ayahnya Mas Kenshin ini, yang menanggung semua biaya rawatmu di sini. Tadi Mama dan Papa diberitahu pihak administrasinya. Bahkan uang yang dibayarkan tadi pun dikembalikan. Jadi Mas Kenshin, sampaikan pada ayahnya Pak Bill Gates ya. Dari kami Mama dan Papanya Rena, serta Om dan Tantenya. Ucapan terima kasih yang banyak sekali. Evita pun mendengarnya. Langsung tersentak dirinya. Pak Bill Gates bukannya orang kaya yang terkenal itu. Yang punya banyak perusahaan itu. Ternyata dia ini anaknya. Pantas dia kaya sekali. Tapi kok kerjanya cleaning service? Evita pun tak mengerti. Kini jadi memahami. Ternyata dia memang bukan cowok biasa. Tapi luar biasa bagi Rena. Makanya Rena sampai tertarik begitu. Sebab dia kaya tapi sederhana orangnya. Ibu Sulastri yang mendengar hal tersebut, seperti mengalami kejadian berulang lagi. Karena dulu juga begini. Mbak Rena ini yang menanggung biaya perawatannya. Saat perusahaannya terkena musibah kebakaran. Adalah ayahnya Mas Kenshin juga. Ibu Sulastri pun bertanya-tanya. Jangan-jangan Mbak Rena ini akan jadi menantunya juga. Ibu Sulastri terlintas begitu saja. Menerka dan mengira sama dengan teman-temannya Rena. Kenshin lalu menjawab apa yang dipesankan Mama dan Papanya Rena. Kenshin bicara, baik Tante dan Om nanti saya sampaikan. Selepas itu Kenshin berpamitan, bersama Kaori istri tersayang, untuk meninggalkan tempat ini. Ibu Sulastri pun sama. Ada keperluan juga di sini. Hingga teman-temannya Rena pun juga begitu. Mereka satu persatu meninggalkan tempat itu. Evita pun demikian. Meninggalkan kamar rawatnya Rena, Niken dan Della masih di situ. Membantu Rena bersiap akan pulang. Kemudian, saat ada di luar, Kenshin bilang pada Kaori, "Oh ya gimana Kaori, sudah baikan kan Mbak Rena itu? Nggak perlu aku menikah lagi. Kamu Kaori ada aja kemarin bilangnya. Kayak aku siapa aja diminta menikah lagi. Istriku aja cantiknya begini. Mana bisa aku menduakannya?" Kenshin tersenyum melihat Kaori. Kaori pun menjawabnya, "Itu kan seandainya kamu mau say. Tapi ternyata Mbak Rena bisa sembuh tanpa itu." Kenshin pun bilang, "Ya sudah Kaori kalau gitu. Ayo kita pulang. Iwan sudah aku telepon tadi." Iwan langsung ke tempatnya Ririn. Katanya dia ada perlunya. Kaori pun bertanya, "Terus saya bilangnya tadi kamu akan mengantar Mas Patmo itu. Apa aku nggak ikut juga? Aku kan ingin tahu entar ceritanya gimana. Masa aku nggak diajak pula? Aku kan istrimu say. Harusnya kamu juga mengajakku." Kenshin menjawabnya, mulai nih manjanya. Kayak anak kecil aja Kaoriku ini. Masa ke situ aja minta diajak pula? Baiknya kamu di rumah aja Kaori. Jangan ikut ke sana. Entar hasilnya, aku ceritain ke kamu malamnya." "Oh ya nanti malam. Kamu ada waktu nggak Kaori?" Kaori pun bertanya. "Waktu apa sih say maksudnya? Di rumah sendiri kok bilang begitu? Sama aku kok bicara waktu segala? Kayak aku siapa aja?" Kenshin menjawabnya, "Ya waktu itu lo Kaori. Waktu malam maksudnya." Kaori pun menyahutnya, "Kamu say bilang gitu aja malu-malu segala." "Iya deh aku tunggu ya entar kamunya. Apa sih maksudnya yang dibicarakan mereka ini? Nggak jelas banget artinya." Setelah itu Kenshin dan Kaori pulang. Sedang di rumahnya Siti, calon istrinya Patmo, Om Hendranya, yang kerja jadi pegawai di perusahaan yang besar. Om Hendranya itu berkata pada bapak dan ibunya Siti, serta pula istrinya sendiri. Om Hendra itu bicara, "Oh ya Patmo itu memang tak tahu diri orangnya. Masa teman cleaning service diminta datang ke sini juga? Apa yang mau dijelaskan nanti? Cleaning service bisa apa memangnya? Meski cleaning service ratusan pun tak ada nilainya bagiku ini. Malah mengajak cleaning service ke sini. Biar Patmo dan temannya itu aku kasih pelajaran nanti." Omnya Siti yang bernama Om Hendra itu belum tahu siapa yang datang ke sini nanti. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa
lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.